Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita tetap belajar tematik karena berhubung akhir bulan ini kalian sudah ulangan umum untuk mengajar menyelesaikan materi di tema 4. Jadi setiap hari kalian akan belajar tematik ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, keluargaku masih subtema 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Nah, sebelum belajar, kalian siapkan buku paket tematik kalian, buku paket Bu Pena Jilid 1B, siapkan alat tulis kalian, dan siapkan buku tulis kalian ya. Pembelajaran 5. Nah, kalian buka buku tematik halaman 28. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ini adalah bagan silsilah keluarga. Nah, masih ingatkah kalian keluarga inti terdiri dari siapa? Dari ayah, ibu, dan anak. Nah, jadi hubungan antara anggota keluarga itu dapat kalian buat menjadi silsilah keluarga supaya kalian dapat mengetahui asal-usul keluarga dengan menggunakan silsilah keluarga. Nah, ini namanya adalah bagan silsilah keluarga. Nah, bisa kita lihat Rahman ini adalah ayah, Fitri adalah ibu. Rahman dan Fitri adalah ayah dan ibu. Kemudian Rahman dan Fitri telah memiliki anak. Yang pertama yaitu Intan. Jadi Intan ini adalah kakaknya. Jadi anak pertama Intan. Kemudian yang kedua, anak kedua adalah Buyung. Jadi Buyung adalah anak kedua. Nah, dari bagan silsilah tersebut dapat disebutkan Rahman adalah ayah. Rahman adalah ayah dari Intan dan Buyung. Sedangkan Fitri adalah ibu dari Intan dan Buyung. Jadi dengan membuat bagan silsilah keluarga ini akan memudahkan anak-anak ibu semuanya untuk bisa memahami bahwa silsilah keluarga kalian masing-masing ya. Semoga kalian paham ya dengan menggunakan bagan silsilah keluarga ini. Nah, sekarang kalian buka buku Bu Pena halaman 116. Nah, perhatikan gambar bentuk bangun. Di sini adalah bangun segi 4. Yang dimana setiap bangunnya itu memiliki 4 sisi. Nah, jadi ini adalah contoh segi 4 bangun datar yang dibatasi 4 sisi. 4 sisi maksudnya itu dia memiliki bagian 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah 4 sisi. Kemudian gambar ini juga sama 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 sisi. Ini juga sama 4 sisi. Jadi contoh gambar ini adalah gambar segi 4 yang memiliki 4 sisi keseluruhannya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan sisi. Ini sisi 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 sisi. Nah, contoh yang kedua itu adalah gambar segitiga. Jadi ini adalah bangun datar segitiga. Nah, sudah dari namanya aja kita sudah bisa tahu bahwa kalau segitiga tentu memiliki hanya memiliki 3 sisi. Coba kita lihat sama-sama. Ini adalah sisi ya, Nana. Ini 1, ini sisi kedua, ini sisi ketiga. Jadi dibatasi 3 sisi. Jadi segitiga adalah bangun datar yang dibatasi 3 sisi. 1, 2, 3. Semuanya juga sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, jadi dia hanya memiliki 3 sisi. Kemudian ini adalah gambar lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang dibatasi satu sisi yang melengkung. Berarti ini adalah misalnya kalian membuat lingkaran, pasti membuat titiknya dulu kan? Membuat titiknya baru kalian buat lingkaran dan disatukan. Jadi dia hanya memiliki satu sisi saja ya. Semoga kalian paham ya anak-anak ibu bahwa segi 4 memiliki 4 sisi, segitiga memiliki 3 sisi, lingkaran hanya memiliki
satu sisi saja. Pembelajaran 6. Nah, buka lagi buku tematik kalian halaman 32. Ini adalah sebuah cerita atau sebuah teks yang harus yang judulnya bermain bersama. Jadi ini adalah cerita Buyung dan kakaknya. Cuaca pada hari Minggu terlihat cerah. Buyung dan kakaknya bermain di teras rumah. Mereka bermain bersama dengan rukun. Buyung bermain mobil-mobilan. Nah, ini Buyung sedang bermain mobil-mobilan, sedangkan kakaknya sedang mewarnai. Buyung terlihat mulai bosan, kakaknya yang masih asik mewarnai. Buyung ingin mewarnai gambar seperti kakaknya. Tuh, lihat mukanya Buyung ini adalah menandakan bahwa Buyung sudah bosan karena hanya memain mobil-mobilan saja. Kemudian ternyata Buyung ingin mewarnai gambar seperti kakaknya. Akhirnya dengan senang hati kakaknya meminjami Buyung buku mewarnai. Jadi kakaknya ini meminjami Buyung buku mewarnai. Kakak juga meminjamkan pensil warna kepada Buyung. Buyung senang sekali karena kakaknya baik kepadanya. Buyung mengucapkan terima kasih kepada kakaknya. Mereka pun mewarnai gambar bersama. Jadi di dalam keluarga itu kalian harus rukun. Sesama saudara harus rukun, tidak boleh bertengkar, harus mengalah kepada adiknya. Sebagai kakak juga harus membimbing adiknya, bisa memahami kalau adiknya itu sudah bosan. Jadi apa yang ingin adiknya itu lakukan supaya tidak bosan ya. Kalian harus tetap rukun. Nah, sekian penjelasan materi yang hari ini dapat Ibu sampaikan. Ibu harapkan dari penjelasan hari ini, kalian sudah dapat memahami bahwa setiap bangun datar itu memiliki sisi yang berbeda. Segi 4 memiliki 4 sisi, segitiga memiliki 3 sisi, dan lingkaran memiliki 1 sisi. Ya, tolong diingat dan dipahami. Dan Ibu harapkan dari pembelajaran hari ini, kalian tetap menjaga kerukunan kalian sesama saudara. Dan kalian juga bisa memahami bahwa di dalam keluarga bisa kalian membuat bagian silsilah keluarga supaya kalian dapat lebih mudah memahami urutan dari silsilah keluarga kalian, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar. Nah, untuk tugas hari ini yang Ibu berikan kepada kalian buka buku pena lanjutan yang kemarin di halaman 122. Kalian kerjakan muatan matematika nomor 1, nomor 2. Jadi hanya 2 soal saja. Pelajaran matematika hanya menuliskan jawabannya saja. Jadi untuk tugas hari ini hanya 2 soal muatan matematika yang kalian kerjakan di buku pena jilid 1B. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Anak-anak Ibu semuanya tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar di rumah aja. Tetap selalu menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker kemanapun kalian bepergian, tapi lebih baik kalian di rumah saja kalau tidak ada urusan berkepentingan. Jaga pola makan, jaga pola tidur kalian, maupun kalau bisa minum vitamin, dan rajin-rajin mencuci tangan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.